Bab 1791, pinjam planetmu untuk sekali pakai. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Dewa Perang akan secara paksa menyerbu bumi terlepas dari faktanya. Damar tidak ingin membawa medan perang utama ke bumi, jadi dia datang ke tempat Jujue Star berada, dan ingin memperburuk keadaan. Biarkan orang-orang bintang Jujue menaruh semua perhatian mereka pada diri mereka sendiri. Memperlambat serangan di bumi. Namun, sekarang tampaknya memiliki efek sebaliknya. Mereka benar-benar memutuskan bahwa untuk mencegah pembunuhan, para penguasa alam setengah dewa akan memimpin semua penguasa alam luar biasa untuk menyerang bumi. Ini adalah 4 tuan semi-dewa, jika mereka tidak ada di bumi, dapatkah Thalia dan yang lainnya menolaknya? Mungkin Thalia dan Wendy bisa melawan 1 atau 2, tapi bagaimana dengan yang lain? Selain itu, pihak lain memiliki lebih dari 20 master ranah yang luar biasa, serta legiun api besar, yang semuanya jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh bumi saat ini. Memikirkan semua ini, kulit kepala Damar hampir meledak. Rencanakan, selalu rencanakan. Jika pihak lawan tidak menerima langkah tersebut, maka rencananya akan gagal. Kali ini, Damar benar-benar memahami kebijaksanaan Dewa Kebijaksanaan. Damar telah bergerak, dan sekarang itu adalah tanggapan dari Dewa Kebijaksanaan. Bagaimana Damar memutuskan? Kembali ke bumi. Maka tidak ada keraguan bahwa bumi akan menjadi medan perang utama, tim pendahulu. Damar mungkin dapat melawannya, tetapi jika ratusan ribu orang tersebar dan mendarat, berapa banyak kerusakan yang akan mereka timbulkan pada bumi yang lemah. Damar menenangkan dirinya, memikirkan tindakan balasan. Hanya ada 3 cara di hadapannya. Satu arah, lebih banyak gerakan, lebih banyak bahaya. Dan itu belum tentu berhasil. Cara kedua adalah mencegat mereka di langit berbintang segera setelah mereka meninggalkan Jujue Star, di langit berbintang, mencegat mereka. Ini mungkin. Damar sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa, dan dia juga dapat dibunuh dalam waktu singkat di alam setengah dewa, tetapi ada premis bahwa lawan ada di pesawat. Jika lawan memiliki terlalu banyak pesawat yang dikerahkan, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Pilihan ketiga adalah pergi dari sini dan kembali ke bumi. Setelah memikirkannya, Damar memutuskan untuk mencobanya. Pertama-tama pikirkan cara untuk membuat keributan besar dalam 5 hari ini. Misalnya, bunuh Tuhan secara langsung. Kemudian andalkan Pinat untuk mengetahui situasi pasukan lawan dan berapa jumlah pesawatnya. Jika ada sedikit, maka pergilah ke langit berbintang untuk mencegat. Jika ada lebih, maka itu adalah ide yang buruk. Kembali ke bumi sendiri, dan bumi akan menjadi medan perang utama. Setelah menjernihkan pikirannya, Damar melonggarkan pembatasan jiwa pada Pinat. Pinat tampaknya tidak merasa normal tentang hal-hal sebelumnya. Dia meraung, apa yang kamu lihat? Apakah ini sesuatu yang bisa kamu lihat? Damar San tersenyum, tidak berani melanjutkan pembicaraan, dan terus sibuk. Pinat mencibir dan terus melihat pesan di tangannya. Saya juga ingin meninggalkan tempat di mana burung tidak bertelur. Meskipun saya bisa bertahan hidup, saya hanya bisa bertahan hidup. Ini adalah tempat di mana burung tidak bertelur. Saya sangat ingin mengambil bumi secepat mungkin agar saya bisa hidup di Yuanxing. Pinat berkata dengan mengutuk, selama bertahun-tahun, saya telah tinggal di planet yang tak terhitung jumlahnya, atau lingkungan Yuanxing membuat saya paling nyaman. Petik 2. Dan dia tidak tahu, saat dia mengucapkan kata-kata ini, Dewa Kematian semakin menjauh darinya. Pada saat yang sama, di atas bintang bulan merah, di kota, Yue Zheng memandangi 2 wanita di depannya. Faktanya, peradaban planet ini hampir hancur, tidak banyak orang yang tersisa, semuanya terkonsentrasi di kota ini, tetapi hanya ada beberapa puluh ribu orang. Mungkin diperlukan waktu ratusan tahun untuk memperluas skala dan meningkatkan populasi. Tapi Yue tidak khawatir, selama dia ada di sana, planet ini memiliki kesempatan. Dia telah tumbuh banyak setelah mengalami bintang 10.000 kesengsaraan. Dia juga jauh lebih kuat, dia adalah master api abadi dan tingkat peluruhan, dengan karakteristik unik. Di alam semesta, tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Dia ada di sana, dan bulan merah ada di sana. Siapa kamu? Dia berkata dengan hati-hati, menatap 2 wanita di depannya. Kedua wanita itu sangat cantik, tetapi mereka memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia merasa bahwa jika 2 orang di depannya menggerakkan jari-jarinya, dia mungkin akan musnah. Apakah kamu kenal Damar? Kata Ye Qingyu. Pupil Yue tiba-tiba menyusut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Kamu adalah orangnya. Dia memintamu untuk membunuhku. Sepertinya musuh. Ye Qingyu tersenyum. Sampai batas tertentu, dia adalah musuh pembunuhku, tapi aku tidak membencinya. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Yue bertanya lagi. Aku ingin meminjam planetmu untuk digunakan. Ye Qingyu tersenyum kecil. Mendengar ini, wajah Yue tiba-tiba berubah. Dia memperhatikan 2 sosok di depannya dengan waspada. Jangan khawatir. Ye Qingyu tersenyum sedikit, kami datang dari bintang Yuan di kedalaman langit berbintang yang jauh. Hari ini, planet kami telah dihancurkan, tetapi kami memiliki banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Tidak ada tempat untuk mengandalkan. Karena itu, saya berharap untuk datang ke planet Anda untuk hidup bersama. Jangan khawatir, semua orang akan hidup dalam damai di masa depan.
Petik 2. Apakah saya punya pilihan? Yue tersenyum pahit. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan dari hatinya. Hong Yue adalah kampung halamannya. Itu diserang oleh bintang segudang kesengsaraan belum lama ini, dan peradaban hampir terputus. Hanya lebih dari 20.000 orang yang tersisa. Dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menumpuk populasi. Dua orang yang ada di sini sekarang tidak banyak berdiskusi dengannya untuk memberitahu. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari keduanya. Tentu saja kamu bisa memilih. Xing Yao berkata dengan riang, kamu dapat memilih untuk menerima. Dan menerima. Haha. Wajah Yue menunjukkan ekspresi tragis. Ya, saya hanya bisa memilih untuk menerima. Sekuat damar dan membunuh musuh ribuan mil jauhnya. Mungkin tidak ada seorang pun di kampung halamanku yang berani datang ke sini. Hah. Ye Qingyu dan Xing Yao tercengang. Di mata Yue, ketika berbicara tentang damar, keduanya merasakan kekaguman yang tulus. Mata Ye Qingyu bergerak, dia menatap Yue dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku tentang kisah damar? Yue mengangkat matanya, dan bulan merah bersinar terang di langit berbintang. Dia bergumam, dia. Petik 2. Titik. Pada saat yang sama, bintang Fos, di aula, keduanya masih duduk berseberangan. Pada saat ini, Dewa Perang melihat kebijaksanaan para dewa, Anda ingin mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita tentang invasi bumi untuk memberi tahu damar. Ya, Dewa Kebijaksanaan berkata dengan tenang, kali ini saya akan membakar pasukan saya, dan saya akan memiliki kemeriahan besar. Saya ingin melihat pilihan apa yang akan dia buat. Apalagi, aku akan memberinya kesempatan. Apa maksudmu? Tanya Dewa Perang. Saya hanya akan mengirim satu pesawat, tetapi semua orang di pesawat harus mengenakan pakaian antariksa setiap saat. Setelah pesawat ruang angkasa dihancurkan, mereka juga dapat mengandalkan perangkat seluler pada pakaian antariksa untuk menemukan pijakan, kata Dewa Kebijaksanaan. Apakah kamu gila? Kata Dewa Perang, Jiseng, kamu benar-benar memberi damar kesempatan untuk berjaga-jaga. Petik 2. Jadi, saya juga menyembunyikan tangan. Di antara kami berdua, salah satu dari kami ingin mengikuti itu. Kapal-kapal memasuki langit berbintang dan menyerbu bumi bersama-sama. Jiseng menggoyangkan kipas bulu dan berkata, apakah damar tinggal atau mencegah kita pergi, dia akan menghadapimu atau aku. Dewa Perang tampak mendung dan cerah. Ya, jika ini adalah langkah, itu memang strategi. Damar tahu ini dan pasti akan jatuh ke dalam pilihan, dan dia tidak tahu bahwa apapun pilihan yang dibuat Damar, itu akan diekspos ke master tingkat dewa. Hanya ada jalan buntu. Petik 2 tanda seru. Jiseng, pada saat ini, Dewa Perang mengambil napas dalam-dalam dan berkata, otak Anda sangat baik, otak saya tidak sebaik Anda, apakah Anda ingin memonopoli otoritas asal? Dalam 5 hari, Anda dapat membuat pilihan Anda sendiri. The God of War tersenyum dan berkata, 5 hari harus cukup untuk Anda. Saya memilih cara lain yang Anda pilih. Bahkan, saya pikir itu setengah terbuka. Itu saja. Petik 2. The God of War mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, aku akan memilih untuk memimpin mereka untuk menyerang bumi. Petik 2. Di bumi, 12 kekuatan masih ada. Jika Damar memilih untuk memblokir, kamu hanya menghasilkan uang. Dewa Kebijaksanaan berkata sambil tersenyum. Dalam beberapa hari berikutnya, Damar menciptakan beberapa kerusuhan, tetapi dia tidak ingin sepenuhnya mengekspos kekuatannya, menyebabkan beberapa serangan diam-diam, yang tidak berpengaruh, dan bahkan hampir mengungkap keberadaannya. Itu Luo Hai, yang telah menciptakan banyak kekacauan. Dengan berlalunya waktu, hati Damar diam-diam cemas. Tanpa disadari, 5 hari berlalu dengan tenang dan tanpa minat. Pada hari ini, Damar sedang membersihkan rumah Pinat dengan wajah muram. Beberapa kali ini tidak berhasil. Dia berencana untuk membunuh master tingkat dewa pada kesempatan kedatangan 5 hari. Jika berhasil, mungkin tindakan Jujue Stars akan ditunda, lagi pula, jatuhnya master tingkat dewa akan memiliki dampak yang besar. Sore hari, Pinat keluar dan baru saja membuka pintu untuk masuk. Dia mengutuk dan berkata, hah, mengapa kamu takut diblokir oleh Damar? Saya ingin tiba di bumi lebih awal untuk melihat sejarah mereka. Saya tidak, aku tidak mau, dan aku tidak tahu apa yang Dewa Kebijaksanaan pikirkan. Jika ada Dewa Perang, pasti tidak akan ada masalah. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Damar bergerak sedikit. Kekuatan jiwa menyebar dengan cepat. Kekuatan jiwanya dengan cepat mengendalikan Pinat, dan kemudian dia dengan cepat bertanya, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Ekspresi Pinat sedikit bingung, dan kemudian dia berbicara. Saya tahu mereka akan pergi ke ekspedisi, jadi saya ingin pergi ke bumi dengan tim ekspedisi, dan membuat beberapa catatan sebelum beberapa bagian bumi dihancurkan oleh mereka, tetapi mereka menolak, mengatakan bahwa Damar mungkin memblokir mereka akan membuat penyergapan di atasnya, yang mungkin berbahaya. Kemudian, dia menjelaskan dengan jelas situasi Dewa Kebijaksanaan. Damar menarik napas setelah mendengarkan. Jelas, dia meremehkan Dewa Kebijaksanaan. Orang ini benar-benar terlalu pintar. Ketika dia datang ke tempat ini dari rencana Damar, dia melihatnya dan memutuskan untuk menyerang bumi tanpa memberi Damar kesempatan. Anda dapat melihat 1 atau 2.
Kali ini, jika Pinat tidak mengingatkannya, Damar mungkin benar-benar menderita kerugian besar. Rencananya, apapun yang terjadi, adalah keluar untuk memblokirnya. Rencana pembunuhan Damar masih didasarkan pada Dewa Kebijaksanaan, karena Dewa Perang sangat kuat. Dalam hal efektivitas tempur yang positif, dia adalah yang kedua setelah keberadaan Soliter, Dewa Perang, yang disebut sebagai Dewa Perang. Tanda seru. Untuk berurusan dengan dewa, Damar lebih merupakan serangan diam-diam, dan semakin lemah orangnya, semakin baik. Jika dia diblokir di langit berbintang, dia tidak memiliki kepastian bahwa dia dapat menghadapi Dewa Perang dan ratusan ribu tuan. Dia pergi untuk memblokir, dan dalam kasus mendung, ada kemungkinan besar dia akan diretas sampai mati. Dan Dewa Perang mengeluarkan pasukan utama, yang juga berarti akan sulit untuk menghentikannya tanpa kecelakaan. Bumi akan menghadapi musuh yang kuat ini. Wajah Damar sangat jelek. Ini juga berarti bahwa semua rencana Damar telah gagal. Daili dan yang lainnya dibubarkan, bahkan jika mereka ada di sana, sulit untuk menghentikan mereka di langit berbintang. Lagi pula, lawannya memiliki beberapa penguasa alam semi-dewa, dan tuan-tuan ini tidak terkalahkan kecuali dia. Adapun dia hanya memiliki satu kesempatan untuk membunuh para dewa, dan itu adalah serangan tebasan. Setelah satu gerakan, tidak ada kekuatan bertarung. Menghadapi Dewa Perang, dia tidak tahu apakah dia bisa meretasnya sampai mati. Ini juga salah satu alasan mengapa Damar tidak bergerak selama periode waktu ini. Karena pihak lain memiliki dua orang. Sekarang berita ini tidak diragukan lagi tidak nyaman bagi Damar. Medan perang utama menarik bumi ke bawah, yang tidak ingin dia lihat terakhir kali. Bumi itu lemah, dan begitu hilang, itu benar-benar hilang. Tapi sekarang setelah semuanya terjadi, Damar mencoba menenangkan emosinya. Karena tidak bisa dihentikan, maka hanya ada satu cara untuk kembali ke bumi, berdiri dengan bumi, dan memisahkan dua dewa lainnya, mungkin. Ini juga kesempatanku sendiri. Satu-satunya variabel adalah bahwa Dewa Kebijaksanaan tidak dapat menebak bahwa ia memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Tentu saja, Damar harus mengagumi beberapa tindakan Dewa Kebijaksanaan, dan setiap tindakan akan mengganggu semua rencana Damar. Setelah tenang beberapa saat, Damar memutuskan tindakan selanjutnya, dia melepaskan kendali atas Pinat, dan kemudian menunggu dengan tenang. Pada hari ini, sangat damai, Damar tidak melakukan apa-apa, termasuk Luo Hai, dan tidak terus bertindak. Ini membuat Damar sedikit terkejut. Keesokan harinya, Damar pergi membeli sayuran seperti biasa. Tapi dia memutar ke stasiun dok pesawat. Sebuah pesawat besar ada di tengah, semua orang bisa melihatnya. Dari waktu ke waktu, ada orang yang terus-menerus menggunakan lift untuk mendarat di pesawat. Kebanyakan dari mereka adalah api abadi dan api suci. Semakin Damar melihat, semakin ngeri dia. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bumi harus menahan skala ini. Hatinya ketakutan dan marah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk buru-buru pergi berbelanja. Dan di pesawat ini, dia merasakan nafas Dewa Perang. Setelah semua orang mendarat di pesawat, pesawat besar, membawa 300.000 bintang raksasa, perlahan naik ke langit berbintang. Hah! Damar dengan cemberut, sambil mengkhawatirkan bumi, perlahan berbalik dan berjalan menuju rumah Pinat. Melihat Damar kembali, dia tidak membawa kembali juru masak, dia juga tidak memiliki piring di tangannya. Pinat berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membeli sesuatu kembali?" Dia marah. Heng Sheng berkata, "Apakah kamu ingin mati?" Pinat adalah seorang pria dengan temperamen aneh, tetapi tidak peduli seberapa aneh dia tidak akan melepaskan kesombongannya yang dimiliki oleh bintang raksasa itu. Damar mengangkat matanya dan menatapnya. Jiwa, tercekik. Pinat linglung, dan napasnya berhenti seketika. Kemudian dia menanggalkan pakaian Pinat, dan otot-otot yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai menggeliat. Setelah beberapa saat, dia menjadi seperti Pinat, dan kemudian dia mengenakan pakaian Pinat di tubuhnya. Dia berencana untuk membunuh Dewa Kebijaksanaan, dan kemudian bergegas kembali ke bumi dengan cepat. Bertarung sampai mati dengan 300.000 orang yang dipimpin oleh Dewa Perang. Damar merasa sangat tertekan. Dia merasa sulit bagi bumi untuk melawan kelompok orang ini, bahkan jika dia kembali sendiri, itu akan sangat sulit. Dia membunuh Dewa Kebijaksanaan, dan Hajime pasti akan mendapatkan berita itu, dan Dewa Perang secara alami akan mendapatkannya. Setelah itu, akan sulit baginya untuk memiliki kesempatan seperti itu. Bahkan jika dia kembali, dia harus menghadapi Dewa Perang, dan jika Hajime datang saat itu, semuanya mungkin akan hilang. Dia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tapi, adakah cara? Sekarang, apakah dia menyelinap masuk atau membuat keputusan akhir, semuanya berjalan dengan cepat. Inisiatif tidak pernah berpihak padanya. Hatinya sangat sedih, jika perlu beberapa tahun lagi, mungkin dia akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melindungi bumi secara menyeluruh. Sayangnya, waktu tidak cukup. Betapapun sedihnya, rencana itu harus dilaksanakan. Dia terus-menerus menyesuaikan emosinya, membuat tindakan, suara, dan ekspresinya sama dengan Pinat. Di bawah kendali karakteristik pesulap, ini tidak terlalu sulit. Namun, sejak pembunuhan itu, Anda harus bermain lebih baik, tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Dia berjalan sepanjang jalan, melewati kerumunan,
dan seseorang yang mengenalinya berinisiatif untuk menyambutnya, tetapi dia hanya melihat dengan malas. Peanut adalah orang yang mudi, dan posisinya di Jujue Star sangat tinggi. Tempat tinggalnya berada di dekat pusat kota, tidak jauh dari kediaman Dewa Kebijaksanaan. Tidak lama kemudian, dia tiba di dekat aula utama. Ada beberapa orang berdiri di pintu. Orang-orang ini berpakaian berbeda dari bintang Jujue biasa. Mereka, semuanya adalah orang percaya dan hamba Tuhan. Melihat Peanut datang, salah satu dari mereka berkata dengan manusiawi, "Tuan Peanut. Aku ingin melihat Dewa Kebijaksanaan yang agung." Damar berkata dengan sikap saleh dengan kedua tangannya. "Ini, tolong." Orang itu tidak menghentikan apapun, dan berkata dengan tenang, "Tolong ikuti aku." Dengan itu, dia membawa Damar ke halaman, dan setelah beberapa saat, dia berjalan ke istana besar. Di dalam istana, Jiseng tersenyum dan menggoyangkan kipas lipat, 8 karakter Hu sedikit terangkat di sudut mulutnya. Melihat Damar, dia mengambil secangkir minuman panas di satu tangan dan menyesapnya. Bang! Pada saat ini, pintu belakang tiba-tiba tertutup. Aula istana sangat besar, meliputi ribuan meter persegi. Pada saat ini, di seluruh istana, hanya Damar dan Jiseng yang tersisa, terpisah ratusan meter, dan tampak sangat kosong. Jiseng duduk di posisi tinggi dan menatap Damar sambil tersenyum. Damar mengambil napas dalam-dalam. Dia melangkah maju. Tidak lama kemudian, dia berhenti pada jarak sekitar 30 meter dari Jiseng. Kemudian, dengan ekspresi saleh di wajahnya, dia berlutut ke Jiseng. Membuat gerakan dan berkata, "Peanut, temui Dewa Kebijaksanaan yang agung, kebijaksanaanmu, bersinar di dunia, dan berikan kecemerlangan yang paling indah." Setelah berbicara, dia membelai tangannya dan bergumam, "Puji Tuhan Kebijaksanaan." Dia telah mempelajari semua ini melalui Peanut, termasuk beberapa aturan ketika Dewa Kebijaksanaan bertemu Peanut, seperti berapa meter yang harus dijaga dan tata krama apa. Damar tidak menunjukkan kekurangan apapun. Haha, di atas, Jiseng menyesap teh lagi. Dia mengguncang kipas bulu di tangannya dan tersenyum sedikit, "Saya pikir Anda pasti tidak akan berlutut kepada saya, atau menyerah kepada saya, apalagi memuji saya. Hanya akan mengatakan sesuatu yang menghinaku, dan hanya akan membenciku tanpa batas." Mendengar kata-katanya, hati Damar tiba-tiba terkejut. Apakah perilaku Anda salah? Tapi ini jelas semua berita yang Peanut katakan padanya setelah dia mengambil alih Peanut. Masuk akal bahwa etiket saya sendiri tidak salah sama sekali. Di bawah kendali jiwa, Peanut tidak akan pernah menipunya. Tapi apa yang Jiseng katakan? Pada saat ini, Jiseng tersenyum kecil, "Damar, kupikir, kamu mungkin datang kepadaku, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang." Petik 2. Damar terkejut. Kata-kata ini, tidak diragukan lagi bahwa Dewa Kebijaksanaan ini telah menemukan identitasnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Kebijaksanaan. Dia berkata dengan nada tenang, "Saya akui bahwa saya tidak menunjukkan kekurangan apapun. Bagaimana Anda menemukannya?" Petik 2. Jiseng tidak jangan lakukan itu karena Damar. Ada sedikit kekhawatiran, sebaliknya, ada cahaya kegembiraan di matanya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia menggoyangkan kipas lipatnya dan tidak menjawab kata-kata Damar. Dia melihat ke atas dan ke bawah Damar dan berkata, "Tentu saja, aku masih muda dan sembrono. Kamu benar-benar ingin membunuhku." Petik 2. Kamu tahu terlalu sedikit tentang Tuhan. Tidak ada rasa hormat terhadap Tuhan. Jiseng berkata, "Tuhan adalah yang tertinggi, tidak ada yang berani datang kepada kami atas inisiatif, untuk menemukan kami, tetapi juga melalui utusan ilahi kami, termasuk Peanut, hanya ketika saya memanggilnya. Saya akan datang ketika saya sekarang. Jadi saya sudah menyapa. Jika seseorang datang kepada saya atas inisiatif, maka orang ini." Pasti Damar berpura-pura. Dewa Kebijaksanaan tersenyum. Damar sedikit mengernyit. Ternyata masalah muncul di tempat ini. 100 rahasia. Dia memandang Dewa Kebijaksanaan, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Layak menjadi Dewa Kebijaksanaan." Petik 2. Haha. Dewa Kebijaksanaan tersenyum sedikit, "Biarkan aku menganalisis rencanamu." Petik 2. Dia tidak melakukannya. Saya sangat ingin melakukannya, tetapi sambil meminum sesuatu, dia tersenyum dan berkata, "Rencana awal Anda adalah menahan orang-orang bintang Jujue, memaksa Hajime untuk berkompromi dan tidak menyerang bumi, tetapi Bol membiarkan Jujue bintang sebelum waktunya menghancurkannya. Mengganggu rencanamu. Kamu tahu, Jujue Stars tidak memiliki kampung halaman, mereka pasti akan menyerang bumi dengan segala cara." Dewa Kebijaksanaan berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu ingin datang dan menciptakan kekacauan sendiri, mari kita fokus pada Anda. Keterlambatan invasi kita dari bumi dan menciptakan cukup waktu untuk orang-orang dengan karakteristik unik untuk praktek. Kau tidak berharap bahwa saya memutuskan untuk mengirim pasukan. Sehingga Anda berada dalam cepat." Dewa Kebijaksanaan tampaknya melihat melalui setelah semuanya normal, dia berbicara dengan fasih, "Jadi, Anda telah mencoba untuk menyebabkan kekacauan besar. Akhir-akhir ini, tetapi karena penguasa alam yang luar biasa itu sangat ketat, Anda tidak memilikinya. Kesempatan. Ketika mereka pergi, Anda merasa bahwa perang dipisahkan dari saya.
Anda tidak bisa pergi ke udara untuk menghentikan mereka, jadi Anda ingin membunuh saya, dan kemudian pergi ke bumi untuk berperang. Sampai mati. Dewa kebijaksanaan berkata di sini, menatap Damar sambil tersenyum, dan berkata, di antara mereka, ada yang sangat menarik. Ini berita yang menarik. Dengan itu, dia menatap Damar dan berkata, kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Murid Damar menyusut lagi. Otak dan kemampuan penalaran dewa kebijaksanaan ini terlalu menakutkan. Dia hampir menebak semua tindakan dan psikologi Damar. Tentu saja, Damar percaya bahwa ini karena dia dalam situasi pasif dan dia hanya bisa melakukan ini, jadi tidak sulit ditebak. Jika Hugo ada di sini, dia pasti bisa melihat semua ini. Tetapi pada akhirnya, Dewa Kebijaksanaan menunjukkan bahwa Damar memiliki kemampuan untuk membunuh Tuhan, yang tidak diharapkan oleh Damar. Sudah mati, saya pikir itu dilakukan oleh pedang gila yang terkontaminasi, dan Anda pasti telah melihat pertempuran itu, dan bahkan menembaknya. Anda tahu betapa kuatnya Tuhan. Dewa Kebijaksanaan berkata dengan tenang. Tapi Anda tetap datang ke sini. Maka itu membuktikan bahwa kamu setidaknya memiliki kemampuan untuk merusak tubuh dewa. Dalam kasus pembunuhan, kamu memiliki kemampuan untuk membunuh dengan satu pukulan. Sejujurnya, Damar membenci orang pintar seperti itu. Di antara kata-kata cucu ini, semuanya berada di bawah kendalinya. Apakah kamu takut? Tanya Damar. Aku takut. Dewa Kebijaksanaan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku takut? Kamu mungkin bisa menyerang untuk membunuhku, tetapi positif, kamu akan kalah, kamu kemudian kuat, setelah semua, adalah bukan Tuhan. Petik 2. Saya pikir Anda dan mengapa Anda begitu banyak omong kosong? Tanya Dewa Kebijaksanaan. Damar mengangguk. Karena aku ingin mendapatkan otoritas asal dalam dirimu. Dewa Kebijaksanaan berkata dengan tenang, semakin kau melakukannya, semakin jauh Dewa Perang, semakin sedikit yang akan kau temukan. Dan aku bisa menikmatinya sendiri. Selama percakapan, dia meminum minuman di tangannya dan berkata, nah, sekarang. Ini permainan kucing dan tikus, kamu bisa kabur, lalu. Aku akan mengejarmu. Dia tampak seperti Ding Damar. Sepertinya Damar hanyalah mainan di tangannya. Perilaku mengendalikan segalanya ini membuat Damar sangat kesal dan kesal. Dia menamparnya dengan satu tangan, dan pedang naga Azure dan pedang naga Yin yang telah disembunyikan di belakangnya tidak lagi tersembunyi, mengungkapkan penampilan aslinya. Tubuhnya juga mulai menggeliat perlahan, kembali ke penampilan aslinya. Oh, apakah kamu masih akan melawanku secara langsung? Sepertinya harus ada langkah pamungkas. Dewa Kebijaksanaan berkata sambil tersenyum, atau, kamu pikir kamu membunuhku di sini, dan kemudian kembali, kamu adalah satu-satunya di bumi. Kesempatan. Sejujurnya, pada saat ini, Dewa Kebijaksanaan memandang Damar dan berkata, pria itu membalas dendam, 10 tahun tidak akan terlambat. Mungkin Anda bisa melangkah ke alam dewa. Tentu saja, tanpa gangguan, tulang naga mencapai alam dewa, dan mungkin dapat mengubah struktur alam semesta. Petik 2. Namun, Anda bergegas untuk mati. Dewa Kebijaksanaan mengguncang bulu penggemar. Tidak peduli apa rencanamu, hari ini, karakteristik asalmu adalah milikku. Petik 2. Damar memandangnya dengan ringan dan berkata, kamu juga ingat. Kamu akan membuat pilihanmu hari ini. Bayar harganya, kamu akan mati di sini, luar biasa dan setengah dewamu akan ditampilkan, bintang-bintang raksasa di Falls ini akan dibantai. Luo Hai. Daily. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Demi Tuhan, mereka semua adalah semut. Tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal ini kepadaku. Selama percakapan, kipas lipatnya tiba-tiba melambai. Dengan goyangan kipasnya, energi mengerikan menyapu dalam sekejap. Ekspresi Damar kental, tangan kanannya menghunus pisau, hukum kehancuran melonjak. Dilarang menggunakan fitur apapun di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Damar mengerutkan kening, dan semua kekuatan hukum sama sekali tidak berguna saat ini. Dia terkejut. Dia tahu bahwa Dewa Kebijaksanaan memiliki dua kekuatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa salah satu kekuatan itu sebenarnya sama dengan Sword Madness, dan tidak dapat menggunakan karakteristik. Kekuatan seni bela diri meledak pada saat ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasa bahwa larangan ini tiba-tiba menghilang. Napas yang sangat dingin menyerang dalam sekejap, dan Damar merasa bahwa darahnya membeku di seluruh tubuhnya, dan gerakannya mulai menjadi lambat. Boom! Energi ini jatuh langsung padanya, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat. Lapisan sisik di tubuhnya melayang keluar seketika. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan otoritas, yang tidak setingkat dengan Jian Kuang. Ini juga merupakan kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Lawan menunjukkan kemampuan untuk mengaktifkan otoritas, tidak dapat menggunakan karakteristik, dan akhirnya dibatalkan. Damar ingin bereaksi, tetapi dia terlambat, dan karakteristik lawan langsung muncul. Dan fitur ini sangat aneh. Karakteristik unikku, kamu bisa menyebutnya karakteristik 9 neter. Dewa Kebijaksanaan berkata sambil tersenyum. Damar memuntahkan seteguk darah, magma mengalir di tubuhnya, menghilangkan perasaan dingin di tubuhnya, tetapi yang mengejutkannya, perasaan ini tidak hilang, seolah-olah hidup di tubuhnya. Karakteristik saya, efeknya adalah bahwa air 9 neter benar-benar bertentangan dengan api Phoenix.
Api Phoenix membakar segalanya, dan air 9 meter dapat membekukan segala sesuatu di dunia. Ini adalah yang terdingin. Hal antara langit dan bumi. Jiseng mengguncang kipas bulu dan berkata dengan mudah. Damar, kamu memang punya otak, tapi hanya itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah menghitung segalanya tentangmu dan memberimu pilihan. Jika kamu memilih untuk menghentikan Dewa Perang, mungkin kamu masih memiliki beberapa peluang. Lagi pula, orang perang tidak punya otak. Melihatmu muncul, dia hanya ingin menghancurkanmu menjadi daging cincang dengan palu. Jiseng berkata, tapi kamu bertemu denganku. Dia adalah orang yang paling berhati-hati di alam semesta ini. Petik 2. Saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membunuh dewa, jadi saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Jiseng berkata, tulang naga. Tidak bisa menjadi dewa, ini generasi tulang naga, ayo putuskan dirimu sendiri. Saat dia berkata, dia tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya lagi, tempat ini dilarang menggunakan fitur. Damar terkejut. Memang, Jiseng ini terlalu terkutuk. Dia tidak bermaksud meremehkan Damar sama sekali, tembakannya adalah langkah pembunuh. Pada saat ini, Damar gemetar, dan bibirnya mulai menghitam. Dia mengambil napas dalam-dalam. Penggunaan otoritas pihak lain benar-benar di luar imajinasinya. Selain itu, Dewa Kebijaksanaan masih menyimpan kartu haulnya. Dia hanya menggunakan satu otoritas. Damar tahu bahwa anjing-anjing ini memiliki dua otoritas. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Jiseng yang telah menyerang. Damar berpikir untuk pertama kalinya bagaimana cara melawan. Berpikir dilarang di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi. Pada saat berikutnya, Damar tetap di tempatnya sepenuhnya, dan dia merasa otaknya mulai menjadi tumpul, dan seluruh orang itu benar-benar tercengang. Bang! Di bawah kipas lipat, beberapa ki asli membawa seni bela diri yang aneh, dan mengenai tubuh Damar. Bang! Seluruh tubuh Damar dipukuli lagi. Hah! Pada saat ini, Jiseng berkata dengan terkejut, aku belum mati. Kekuatan pertahanan skala naga ini di luar imajinasiku. Jiseng mengerang dan tersenyum sedikit. Damar terkejut. Ini adalah master tingkat dewa yang telah menguasai otoritas. Dia awalnya berpikir bahwa setelah 3 bencana alam, dia memiliki kemampuan untuk melawan Tuhan. Tapi, dia kontras dengan Dewa Matahari. Tetapi pada saat ini, ketika dia benar-benar menghadapi master tingkat dewa dengan otoritas, dia benar-benar merasakan celah yang mengerikan di antara keduanya. Sejauh ini, dia tidak punya apa-apa untuk melawan. Terluka parah. Bahkan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menarik pisau. Kekuatan otoritas benar-benar di luar imajinasinya. Kali ini, sialan. Jiseng tersenyum kecil, dan kipas lipat tangan kanannya terangkat kembali. Di langit berbintang yang jauh, di luar bumi, pesawat lelaki tua itu mengambang di kehampaan. Tidak lama kemudian, pesawat lain berhenti perlahan tidak jauh. Pria nelayan tua itu mengangkat matanya, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, mengisolasi, apa yang ingin kamu lakukan? Pria nelayan tua itu membuka pintu pesawat, berjalan ke pintu, dan melihat ke sisi lain. Sebuah pesawat perlahan mendekat. Seluruh tubuhnya berwarna emas, penuh dengan perasaan mulia. Ini adalah pesawat terbang, tetapi terlihat seperti istana yang bergerak. Pesawat itu sangat besar, dan seorang lelaki tua yang tampak anggun sedang duduk di dalamnya. Dia melihat melalui penutup transparan pesawat, dan menatap pria tua nelayan di depannya dan berkata, itulah yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan di sini? Orang memasuki bumi, kata orang nelayan tua ringan, ini adalah planet yang sangat menarik saya seperti budaya mereka, warisan mereka, dan beberapa ide-ide mereka orang biasa mereka dapat berbicara dengan saya. Bumi, raksasa orang bintang harus mengambilnya. Kata soliter dengan damai. Kamu terlalu terobsesi. Pria nelayan tua itu berkata, jika gerbang bintang dapat ditemukan, kamu dan aku tidak akan khawatir. Di level kami, semua hak dan semua keinginan dapat dilepaskan. Jika kamu tidak pergi, aku akan membawamu ke bumi, menjadi kuat dan tua, dia sendirian, dengan 2 lengan dan angin sepoi-sepoi, tetapi alam spiritualnya cukup tinggi. Petik 2. Itu kamu. Kataku dengan tenang. Kenapa, kau mau putus denganku? Tanya pria tua nelayan itu sambil tersenyum tipis. Itulah yang saya maksud. Dia berkata dengan nada menyendiri, dengan senyum bangga di wajahnya, saya berkata, Anda tidak bisa menghentikan bintang raksasa saya memasuki bumi. Petik 2. Kemudian, dia memberi isyarat tolong. Mata nelayan tua itu dingin dan berkata, kamu sepertinya benar-benar ingin mati. Kemudian, dengan lambaian satu tangan, kedua pesawat bergerak hampir bersamaan dan melaju menuju planet tak berawak. Di sisi lain, Damar menghantam tanah dengan keras, dan tanah runtuh, dia merasakan perasaan dingin di tubuhnya semakin kuat. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kengerian otoritas. Kegilaan pedang sebelumnya, meskipun juga menggunakan kekuatan otoritas, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan otoritas dengan baik. Dewa kebijaksanaan ini membuka dan menutup, seketika, berguna. Ada juga otoritas keduanya, Damar agak tidak jelas tentang apa itu. Tetapi pada saat itu, dia merasa otaknya benar-benar tidak dapat berpikir, dan dia bahkan merasa telah mengalami keterbelakangan mental.
Dan karakteristik pihak lain sangat menakutkan, air 9 meter ini, tubuh Damar memiliki 8 karakteristik, dan sulit untuk menolaknya. Pada saat ini, Damar benar-benar merasakan kengerian keunikan. Bukannya Damar telah berjuang melawan sifat keunikan, apakah itu sifat melahap tahun ini, sifat kematian dari inferioritas, atau salinan bulan. Tetapi pada saat itu, tidak satu pun dari mereka yang sekuat itu. Tubuh lunas Damar sebagian besar mampu melawan. Dan sekarang, dia merasakan perasaan aneh, yaitu, meskipun dia memiliki banyak karakteristik dan banyak hukum, tidak ada keberadaan yang dapat melawan karakteristik lawan. Ini yang paling tidak nyaman. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa, tetapi ketika dia menghadapi dewa kebijaksanaan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuh para dewa? Pada saat ini, bahkan ada beberapa keputusasaan di hati Damar. Dewa kebijaksanaan sangat kuat, bagaimana dengan dewa perang dan dewa pertama yang lebih kuat? Setelah Anda, dapatkah Anda benar-benar menolak mereka? Ki sejati dalam tubuh sedikit berantakan, Damar mengangkat matanya. Pada saat ini, serangan Jiseng menyerang lagi. Damar menarik napas dalam-dalam. Sekarang pihak lain berencana mati sambil berpikir, lalu. Lebih baik berhenti berpikir. Dia menggertakkan giginya. Saat berikutnya, dia menutup matanya. Di dalam tubuh, kabut merah yang telah sepenuhnya ditekan olehnya selama periode waktu ini muncul lagi, dan aura pembunuh yang mengerikan meluap dari tubuh Damar, seperti aura pembunuh yang substansial, membentuk bercak kabut darah pada saat ini. Pikiran Damar perlahan-lahan dipenuhi oleh niat membunuh ini. Dia benar-benar menyerah berpikir, berniat untuk membiarkan Hong Wu menempati dirinya sendiri, menjaga hatinya, dan kemudian mengandalkan naluri tubuh untuk melawan pertempuran ini dengan Jiseng. Boom! Zenki Jiseng memukul lagi, dan Zenki menjadi terkait erat, dan air 9 meter melonjak, membawa kekuatan feminin, gelap seperti tinta, seperti panah air. Langsung ke Damar. Pada titik waktu tertentu, Damar tiba-tiba membuka matanya, dan aura pembunuh berdarah terpancar dari tubuhnya. Berpikir dilarang di sini. Jiseng berkata dengan lemah, mati. Namun, pada saat berikutnya, dia menemukan Damar, yang tidak mengambil gambar. Matanya yang berwarna darah menatapnya, dan tubuhnya tertutupi. Dengan sisik emas perlahan menjadi berdarah. 9 perubahan Shenlong. Jiseng mengerutkan kening, 9 perubahan Shenlong tidak berguna. Anda tidak memenuhi syarat untuk menembak saya sama sekali. Petik 2. Zeng. Tapi saat berikutnya, pedang naga Azure Damar tiba-tiba ditarik. Kemudian, kompres energi yang membuat marah, kekuatan seni bela diri melonjak, dan bergerak seketika. Saat berikutnya, dalam sekejap, petir runtuh, dan jaring petir di langit terjalin seketika. Fitur tidak diperbolehkan di sini. Jiseng mendengus dingin. Dengan suara-suaranya, di bawah serangannya, 9 Nether Waters juga menghilang seketika, hanya menyisakan aliran energi sejati yang membawa kekuatan lembut dan berlama-lama, menyerang dalam sekejap. Senyum jahat muncul di sudut mulut Damar, dan kemudian dia membawa kekuatan seni bela diri di tangan kanannya, dan dengan cepat menembak, energi kemarahan yang terkompresi, membawa kekuatan seni bela diri fusi, melonjak dalam sekejap, kekuatan seni bela diri dibagi menjadi ribuan. Ekspresi Jiseng berubah, dia benar-benar bisa bergerak. Boom! Saat berikutnya, sekelilingnya langsung terbuka. Tabrakan keduanya, kekuatan seni bela diri yang menakutkan, langsung memotong seluruh aula menjadi berkeping-keping. Dengan keduanya sebagai pusatnya, gelombang yang menakutkan pecah, dan aula itu jatuh seketika. Bunuh. Pada saat ini, Damar meraung dan aura pembunuhnya meluap. Dia meninggalkan tanah dan langsung menuju Jiseng. Dang! Pedang naga Yin langsung bertabrakan dengan kipas bulu. Kipas bulu tampak lembut, tapi terbuat dari bahan yang tidak diketahui, jadi sangat keras. Keduanya bertabrakan puluhan kali dalam waktu singkat. Meskipun Jiseng sudah lama menduga bahwa Damar memiliki kemampuan untuk membunuh dewa, dia percaya bahwa Damar tidak memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Damar akan melakukan ini dengannya. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana Damar melakukannya, benar-benar berhenti berpikir dan bertarung dengan insting. Dia tidak tahu bahwa Damar menyerap kabut merah, dia juga tidak tahu bahwa kabut merah membuat Damar hampir tersesat pada masa itu, hanya menyisakan naluri untuk membunuh. Ini juga berarti bahwa pengaruh kedua kekuatannya pada Damar berkurang tanpa batas. Kekuatan Zenki ini, apa yang terjadi? Jiseng memikirkannya dengan mudah saat bertarung melawan Damar. Lihat momentumnya saat ini, telah mencapai 3 kali bencana alam, ditambah dengan integrasi seni bela diri, sepenuhnya ke tingkat semi-ilahi, tidak heran anak ini berani membunuhku. Petik 2. Ini menyebalkan, itu harus dikompres, itu akan lunas tubuh mampu menahan tekanan ini secara paksa di dalam tubuh, sehingga kekuatan Ki sejati hampir sama dengan kekuatan ilahi kita. Petik 2. Sepertinya matahari belum mati ketidakadilan. Jika itu Damar dengan kekuatan ini, tambahkan kesuksesan. Ritual dewa tercemar, tetapi pedang kuang dengan kekuatan tempur tingkat dewa ada di sana, dan keduanya bekerja bersama, dan dewa matahari tidak tahan.
Petik 2. Jiseng masih menganalisa. Pada saat ini, Damar hanya memiliki kemampuan untuk membunuh dan membunuh, dia tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan dengan putus asa meluncurkan serangan terhadap Dewa Matahari. Sepertinya aku ingin melawan siapa yang akan mati duluan. Namun, jelas bahwa bahkan sekarang, Jiseng masih mampu menghadapi pemboman konstan Damar. Tubuh fisiknya sangat menakutkan, dan serangan sesekali juga dapat menyebabkan beberapa luka pada tubuh Damar. Untuk waktu yang lama, tubuh Damar sudah berlumuran darah. Namun, saat ini Damar, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, dia masih menyerang seperti orang gila. Jiseng tersenyum di sudut mulutnya, melihat Damar yang gila, dia mencibir, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil mencapai keadaan ini, saya bisa memahaminya. Sekarang Anda hanya orang yang hanya tahu ini hanya mesin pembunuh, tapi itu benar-benar merepotkan. Petik 2. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Di antara dua pertempuran, ada kekacauan. Damar memasuki 3 wabah. Di bawah kompresi energi sejatinya, ditambah dengan seni bela diri fusi yang menakutkan, dia sudah sebanding dengan master tingkat dewa. Untuk mencegah mereka berdua melakukan terlalu banyak kerusakan, Jiseng melarang sifat-sifat itu, dan dalam keadaan seperti itu, arus udara yang dibentuk oleh kepolosan mereka yang menakutkan tidak dapat dilawan sama sekali. Para pelayan di dekat istananya telah lama tercabik-cabik setelah pertempuran mereka. Kamu masih harus berurusan dengan anak ini sebelumnya. Dia mengerutkan kening. Kemudian dia memandang Damar, dan sudut mulutnya bergerak sedikit dan berkata, di sini, semua orang, semua memulihkan kewarasan mereka. Aturan tak terlihat di sekitar, langsung melonjak pergi, saat berikutnya, keduanya tiba-tiba dipisahkan. Bang, bang, keduanya jatuh di atas gedung tinggi, dikelilingi oleh kekacauan. Damar terengah-engah dengan mulut besar. Pada saat ini, matanya kembali ke penampilan aslinya, dan dia kembali dengan akal sehat. Dia bisa merasakan rasa sakit dari seluruh tubuhnya, dan Jiseng di sisi lain masih memiliki tidak ada luka di tubuhnya. Jelas, dalam keadaan sekarang, dia masih menderita. Kartu holemu membuatku terkejut. Jika kamu tidak sengaja menyerangmu, mungkin, sangat mungkin untuk dibunuh olehmu, kata Jiseng. Otoritasmu sepertinya tidak berguna bagiku. Damar menyeringai, dan dia menghela nafas panjang. Jiseng tersenyum acuh tak acuh, jika saya tidak ingin menyebabkan terlalu banyak kematian dan membuat Anda tetap dalam situasi itu, saya dapat dengan mudah membunuh Anda. Serangan Anda sebanding dengan dewa. Level, tapi masih sangat sulit untuk menyakitiku. Damar Chang menghela nafas dan menatap Jiseng dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa apa yang dibicarakan pihak lain adalah fakta. Kesulitan membunuh Tuhan jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Apalagi saat lawan sedang berjaga, ini setara dengan pertarungan frontal. Jika itu adalah serangan diam-diam, mungkin dia masih memiliki peluang tertentu. Lagi pula, saat dia menarik pisau dan memotong, itu masih sangat kuat. Jika lawan tidak dapat mengatasi situasi, memang mungkin untuk mendapatkan suatu gerakan. Damar menarik napas dalam-dalam, hatinya mulai ragu. Pertempuran ini, terus bertarung, atau tidak bertarung. Jika dia menghunus pisau dan menebas lawan, dia tidak memiliki kemampuan tempur. Tapi Damar tidak khawatir tentang bahayanya sendiri. Sekarang pertempuran antara dirinya dan Jiseng terlalu keras, saya khawatir perhatian seluruh kota ada di sini, Luo Hai pasti ada di dekatnya. Jika dia meretas lawannya sampai mati, Luo Hai pasti bisa membawanya pergi. Tetapi jika tidak diretas sampai mati, dengan potongan itu, dia dihindari oleh Dewa Matahari pada titik penting. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Kebijaksanaan lebih kuat dari Dewa Matahari, dan ini masih terlepas dari hukum dan otoritas. Bagaimana jika Dewa Kebijaksanaan menghindari pisau ini sepenuhnya? Dia tidak mati, Luo Hai tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu, aku mati 100% di tempat ini. Begitu aku mati, maka bumi tidak punya kesempatan. Tetapi jika itu tidak dapat dikalahkan sekarang, dan sekarang, Dewa Perang telah berangkat dengan orang-orang Jujue Star. Setelah sebulan, dia akan datang ke bumi dengan tentara. Bahkan jika dia melarikan diri dan kembali, bisakah dia hentikan dia? Kamu berpikir untuk melarikan diri sekarang? Berdiri di gedung tinggi di seberangnya, Dewa Kebijaksanaan berkata, menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Setelah berpikir sebentar, mata Damar menjadi gelap. Aku tahu kamu masih memiliki jurus pembunuh. Aku sudah menonton video pertarunganmu. Jurus pembunuh terkuatmu adalah pembunuh terkuatmu. Ini mengurangi semua energi sejatimu dan meledakkan semuanya dalam satu tembakan. Tapi jurus ini berguna untuk orang lain. Tetapi itu tidak berhasil bagiku. Efek sekecil apapun. Jiseng berkata, saya ingin Anda memulihkan kewarasan Anda, tetapi saya tidak ingin terlalu banyak orang mati. Hari ini, Anda harus mati di tempat ini. Petik 2. Benarkah? Damar berkata ringan, kau tahu aku. Bagaimana dengan jurus pembunuh terkuat Damar? Kamu tidak bisa menggunakan jurus ini untuk membunuhmu. Dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Dewa Perang telah keluar untuk sementara waktu, dia harus menyelesaikan pertempuran saat ini, dan kemudian mengejar jejak mereka. Di sini,
Bahkan jika dia melarikan diri dan Dewa Kebijaksanaan sedang menatapnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkannya, dan dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Itu akan ditunda selama 2 hari. 300.000 tentara yang dipimpin oleh Dewa Kebijaksanaan dapat dimusnahkan. Seluruh bumi. Apalagi, jika menghunus pedang tidak bisa membunuh para dewa, maka semua harapan akan hancur. Untuk semua yang bernafas, Damar meraung. Dia menganggap pertempuran ini sebagai pertempuran terakhir dalam hidupnya. Setelah 3 wabah, Damar di alam demigod benar-benar membangkitkan potensinya. Cek-cek, apakah itu teknik yang merangsang potensi? Jiseng berkata sambil tersenyum, waktunya hampir habis. Orang-orang di sekitar harus dievakuasi dengan tidak banyak perbedaan. Petik 2. Dia berkata, matanya berhenti, ini. Berpikir dilarang. Saat dia berbicara, Damar menutup matanya, dan kabut merah sekali lagi memenuhi tubuhnya. Hanya naluri bertarung yang tersisa, kamu tidak memiliki kesempatan. Jiseng Yun berkata dengan ringan, tapi auramu cukup bagus, dan kekuatan seni bela diri fusi sedikit lebih kuat dari seni bela diri kuatku. Tapi, tidak peduli seberapa banyak kamu rangsang potensimu, kamu tidak akan bisa menembus level dewa. Petik 2. Aku tidak sesederhana Su. Jiseng berkata riang. Kali ini, dia tidak membatasi karakteristiknya lagi, dan air Jeoyu benar-benar melayang, menutupi seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, seluruh tanah tampak mendidih. Naga air muncul satu demi satu. Bunuh. Damar, yang telah kehilangan kewarasannya, meraung lagi, memegang pedang di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya, dan bergegas keluar lagi. Seluruh Yucheng gila saat ini. Kedua aura menakutkan itu meningkat, mengejutkan semua orang di Yucheng. Terlepas dari orang-orang Jujue Star atau orang-orang dari False Star, mereka semua merasa terkejut. Pada awalnya, mereka bahkan mengira itu adalah konflik antara dua master tingkat dewa, dan kemudian mereka bertarung. Tapi kemudian, seseorang mengenali Damar. Di tengah kota, semua orang mundur ke arah luar, dan ketika mereka mencapai tempat yang aman, mereka berbalik dan melihat ke sini. Tidak ada yang mengira bahwa dalam hidup mereka akan menyaksikan pertempuran antara para dewa. Jujue Stars semua terkejut. Ya, mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Damar bisa begitu kuat. Ini adalah kontes dengan master tingkat dewa, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di tengah medan perang karena jarak mereka terlalu jauh. Tapi mereka masih bisa membedakan kekuatan aura. Damar memulai gelombang kematian, dan auranya sangat dekat dengan master tingkat dewa, tapi celahnya masih ada. Momentum keseluruhan Dewa Kebijaksanaan masih jauh lebih kuat. Namun, ini masih terjadi bahwa Damar belum mencapai tingkat dewa. Jika Damar diberi waktu yang cukup, seberapa kuat Damar akan berada di tingkat dewa? Tidak ada yang akan meragukan bahwa Damar memiliki ketinggian yang bisa mencapai tingkat dewa. Sama seperti Ji Changsheng saat itu. Lunasnya adalah hasil imbang yang luar biasa melawan Su, dan meskipun pada akhirnya dia tidak mencapai tingkat dewa, dia juga mengklaim telah melewati keberadaan abadi. Dan sekarang, Damar mengulangi jalan yang telah dilalui Ji Changsheng. Dia bertarung dengan master tingkat dewa, dan adalah dewa kebijaksanaan yang lebih kuat daripada Su. Tepat ketika semua orang mundur, sesosok terus-menerus bergerak, dan dia mendekati bagian depan medan perang. Orang ini adalah Luo Hai. Dia menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa Damar begitu berani sehingga dia benar-benar berlari untuk membunuh Jiseng. Dan melihat situasi di depan Anda, itu bukan pembunuhan sama sekali, tetapi serangan frontal. Dia tidak tahu apa yang Damar pikirkan, tetapi dia tahu bahwa Damar saat ini memiliki kerugian mutlak. Bahkan jika gelombang kematian dimulai, momentum Damar akan jauh lebih lemah. Dia tidak ingin Damar mati. Dalam kehidupan ini, Luo Hai membenci bintang Jujue. Dia mengaku jenius. Tidak banyak orang yang dia kagumi. Jian Kuang menghitung 1 orang, dan Damar menghitung 1 orang. Dia menilai bahwa Damar memiliki kemungkinan besar untuk kalah. Tapi dia merasa bahwa Damar pasti akan dapat membahayakan Dewa Kebijaksanaan, jadi ketika Damar kalah, bahkan jika hanya ada 1/100 kesempatan, dia akan mencoba untuk bergegas masuk dan menyelamatkan Damar. Kata-kata Daili benar, dan sekarang situasi Jian Kuang tidak diketahui. Damar, mungkin satu-satunya harapan mereka dalam hidup ini. Dia tidak ingin melihat Damar mati, untuk dirinya sendiri, untuk kampung halamannya. Dan untuk cinta yang terjalin antara dia dan Damar. Dia bolak-balik di antara kerumunan, terus bergerak maju. Dia sangat dekat dengan tingkat setengah dewa, tetapi dia dapat merasakan bahwa sekarang Damar dan Dewa Kebijaksanaan tidak dapat berpartisipasi bahkan jika dia mencapai tingkat setengah dewa. Ketika dia sampai di tepi, dia akhirnya melihat bagian tengah lapangan dengan jelas, dan ketika dia melihatnya dengan jelas, dia terkejut. Damar memulai gelombang kematian, dan dengan liar menyerang Dewa Kebijaksanaan. Tapi 9 perairan neter dari Dewa Kebijaksanaan melayang keluar, dan kekuatan hukum melonjak, melawan dengan mudah. Cedera Damar semakin parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Damar tidak bisa menahannya. Luo Hai menggertakkan giginya. Harus melakukan sesuatu untuknya. Luo Hai menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan pisau ganda di tangannya. Pada saat ini,
Ketika dia melihat bahwa Damar benar-benar dirugikan, dia mengubah idenya untuk datang untuk menemukan cara menyelamatkan Damar. Dia mendekat lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang selamat dari 3 bencana alam dan bisa lebih dekat. Tapi akibat ini juga bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Apakah ini makanan sialan itu? Luo Hai menggertakkan giginya dan berkata, aku, tapi Dewa Bintang-Bintang. Dia langsung terbalik setelah pertempuran dari pusat pertempuran. Aku selalu berpikir bahwa kekuatanku cukup bagus, Tuhan. Apakah sekuat itu? Beberapa hal. Luo Hai mengutuk lagi. Faktanya, saat ini, baik Jiseng dan Damar memperhatikannya. Tapi Damar hanya memiliki insting untuk membunuh. Jiseng menatapnya dengan terkejut. Tidak masalah, neneknya. Luo Hai menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat beberapa tekad. Ini juga cerita yang bagus untuk dapat membunuh para dewa dengan Damar. Setelah itu, dia mengertakkan giginya. Gigi, mundur beberapa langkah, dan berjalan di atas atap. Apa yang ingin dia lakukan? Jiseng mengerutkan kening. Luo Hai meraung, semua orang di kota ini telah mendengarkan Lao Su. Aku, Luo Hai, Raja Langit Berbintang, ayah dari kalian semua Jujue Stars. Jiseng mengerutkan kening, tetapi Damar menyerang dengan liar. Biarkan dia tidak dapat mengontrol terlalu banyak untuk sementara waktu. Luo Hai meraung lagi. Tanda seru. Anda semua pantas untuk mati bagi semua Jujue Bintang yang Anda kekacauan hari ini. Membuka mata dan melihat dengan jelas Lao Su akan dengan Damar dan menyembelih Tuhanmu. Jiseng ada jejak penghinaan di sudut mulutnya. Luo Hai bukan setengah dewa, dia bisa mencubitnya sampai mati hanya dengan satu jari. Mereka yang mendengar panggilan Luo Hai juga meremehkan. Luo Hai berdiri di udara dan melihat ke belakang. Pada saat ini, matanya menjadi tegas dan dia menatap Jiseng dan berkata, bangun mimpi. Bersambung.